Jadi jatuh cinta, putus cinta. Iya. Wah, untung aku biar bola-bali jatuh cinta, bola-bali diputus cinta. Jadi orang tadi udah pengalaman diputus saya. Alhamdulillah, Pak. Iya, saya alhamdulillah. Ini ya. Zero lupa, santai tapi serius tapi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Lur. Ya suwe banget yang ora podcastan karena memang lagi banyak sekali kegiatan. Ini dilalah lagi santai hari Minggu sore-sore. Saya kedatangan tamu, teman-teman relawan ODGJ. ODGJ itu apa ya? Orang dengan gangguan jiwa. Ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, topok-topok, gedebus, kita sudah tiga-tiganya sudah swab antigen ya sudah ya. Tapi sebelumnya kita sudah vaksin 2 kali, bahkan sudah booster sudah 3 kali. Jadi kita lepas masker aja aman. Oke. Kon ketona unit. Kita ketemu lagi di acara Sersan. Santai tapi serius, serius tapi santai. Ini masyarakat kan belum banyak yang tahu ODGJ itu siapa. Kok harus ada relawannya. Coba tolong jelaskan dulu. Relawan ODGJ itu apa, kerjanya ngapain ya? Apa memang termasuk aslinya juga ODGJ gitu loh. Coba minta dijelaskan dulu Mas Aprol mungkin ya. Oh iya, siap. Ya mungkin dari kita ya, dari relawan ODGJ Banyumas itu awal mula kita terbentuk dari tanggal 23 di bulan Desember 2020. Mungkin baru awal lah ya kita mendirikan suatu organisasi, yaitu organisasi relawan ODGJ Kabupaten Banyumas. Nah di sisi lain ODGJ itu kepanjangan dari orang dengan gangguan jiwa. Nah orang dengan gangguan jiwa itu mungkin banyak sekali problem-problem yang ada. Bahkan problem itu ya pasti dari lingkungan dia sendiri. Bahkan banyak dari banyak dari sisi-sisi yang bisa menjadi orang itu dengan gangguan jiwa. Nah, dari orang dengan gangguan jiwa itu mungkin dengan adanya relawan-relawan ini bisalah membantu ataupun menjembatani. Kadang ada keluarga ataupun pasien ODGJ itu bingung mau berobat, mau dibawa kemana, mau seperti apa. Lah kita bertujuannya bisa untuk sedikit mensolusikan. Dengan catatan ya mungkin kita bisa dievakuasi, entah itu dari laporan ataupun dari data yang ada. Itu kita evakuasi, nanti kita bersihkan dulu di tempat itu, ya selayaknya manusia seperti kita lah ya Pak ya. Nah habis itu kita bisa dibawa berobat ke rumah sakit. Rumah sakit mana rujukannya? Untuk sementara ini yang kita rujuk pasti rumah sakit Kabupaten Banyumas, rumah sakit Banyumas. Rumah sakit umum daerah Banyumas. Iya. Ruangan ini jenenge ruangan Sadewo ya. Iya, betul. Ini luar biasa ya. Ternyata di Banyumas sudah ada relawan ODGJ. Ini jenengan kegiatannya di luar relawan sebagai apa, Mas? Kegiatannya ya di luar relawan ya kita sering diperbantukan relawan bencana juga, Pak. Relawan bencana. Iya, seperti itu. Ya. Jadi ya kita udah datang dari hati lah Pak, seperti itu. Datang dari hati. Iya. Satu cinta maring ODGJ. Yang enggak ODGJ. Ya untuk kegiatan seperti sosial seperti itulah. Iya. Ya walaupun kadang kita masih memiliki banyak PR atau banyak problem ya, bagaimana caranya kita punya teman-teman ya, ayo kita diskusikan bersama. Siapa tahu bisa mendapatkan solusi yang pas. Oke, ini luar biasa ya. Teman-teman relawan ini mereka tidak memikirkan duitnya, tapi betul-betul membantu masyarakat Banyumas. Berarti itu membantu juga pemerintah Kabupaten Banyumas. Amin. Karena menangani ODGJ, bukan hanya ODGJ, menangani permasalahan itu tidak hanya pemerintah toh, tapi harus bekerja sama dengan masyarakat. Ya. Jadi relawan sosial, relawan ODGJ, tentu pemerintah akan menyambut baik dan mensupport. Ya, tentunya sebatas kemampuan dan harus sesuai dengan aturan. Ini Mas Aprol, ini Mbak Cici, aku takon, ini pegawai negeri. Siap. Nang Dinhub ya, Dinas Perhubungan, tugasnya disuguhi oleh ODGJ. Coba, gimana? Ya Pak, kalau di hari
kerja ya pasti kami di kantor Ya. sesuai dengan jam kerjanya sampai jam 3:30, malah kadang juga sampai maghrib Pak. Cuman kalau ini kan panggilan hati Pak. Kalau untuk ODGJ ini adalah panggilan hati, sehingga kami biasanya ini sama teman-teman di hari libur Pak, Sabtu dan Minggu. Malah kadang juga malam. Sering ya kita malam juga, itu kan sudah lepas dari pekerjaan rutin kita seperti itu. Karena bagaimanapun karena sudah melihat miris Pak. Kadang-kadang orang itu melihatnya, orang lain itu melihat orang gila, maaf ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu. Orang gila. Aku Roni nyebut orang gila. Nah, itu stigma. Dengan gangguan jiwa. Itu memang nggak boleh seperti itu, karena kasihan juga gitu. Ini banyak melihatnya itu sebatas hanya separuh gitu ya, hanya miris saja. Misalnya orang kasih makan aja Bang, makan gitu ya. Itu setelah saya masuk ke sini nih, masuk ke relawan, itu betapa ikut sakit hati gitu Pak. Karena yang kami tangani itu ternyata kalau dia sudah kita bersihkan, kita ajak ngobrol, kita beri kasih sayang Pak. Artinya apa? Kita ngobrol dengan bahasa yang santun, terus kita ngobrol-ngobrol santai, terus dia juga nyaut. Ternyata dia itu punya hati gitu Pak. Sampai dia bisa ditanya pada saat dia di sana waktu kita pernah ya yang namanya si Harno itu ditemukan 5 tahun yang lalu. Itu ternyata sekarang jadi pembuat batu bata. Malah jadi bos. Alhamdulillah. Nah itu Pak, bagaimana makanya kami yakin banget dengan sesuai dengan kaos yang Bapak pakai ini. Saya mantan ODGJ. Gangguan jiwa dapat disembuhkan. Itu kami yakin banget seperti itu. Makanya kami walaupun saya PNS pagi, siangnya insya Allah sepanjang tidak ada tugas kantor, kami tetap melaksanakan tugas memanusiakan manusia. Jadi ini kaosnya saya baru dikasih nih. Gangguan jiwa dapat disembuhkan. Jadi panggilan hati ya. Panggilan hati dilakukan kadang-kadang sampai malam. Dulu sebelum saya jadi wakil bupati itu kalau malam biasanya panggilan istri. tapi sih kadang-kadang gawean ya sama Pak Bupati lebih sibuk dari saya itu. Memang nggak mengenal. Di Minggu aja kegiatannya full, di Sabtu full. Jadi sih orang bisa panggilan istri malam-malam kadang-kadang diabaikan. Terus gini Bapak bisa aja Mas Abdul, Mbak Cici, fokus dari relawan ODGJ itu apa sih? Umpamanya relawan sosial gitu ya, itu kan kadang-kadang apa saja, entah itu orang sakit, kemudian ada bencana, lah fokus ODGJ itu apa? Ya kalau kita itu memfokuskan itu gini Pak, kalau untuk yang khusus ya karena kita juga namanya juga relawan ODGJ Pak, kita memfokuskan ke orang-orang yang membutuhkan bantuan yang kaitannya dengan orang dengan gangguan jiwa ini. Terutama kita ada panggilan laporan, laporan baik itu dari perumahan ataupun dari masyarakat seperti itu. Dan juga kita juga sangat mungkin Pak, kita menemukan orang di jalan ya. Di jalan, pas jalan menemukan itu? Iya, sering kita ambil di jalan, kadang seperti itu. Karena mungkin kadang udah meresahkan. Iya, seperti itu. Ngamuk seperti itu, Pak. Dan ngelangani si ngamuk gimana caranya? Ya kita sebenarnya pasti otodidak Pak ya. Iya betul. Masih otodidak, cuman karena kita sering ngobrol dengan orang-orang yang memiliki keilmuan seperti itu, seperti kayak kalau misalkan ini pegawai rumah sakit gitu ya, dia sering kita ngobrol-ngobrol sharing gitu. Kalau yang kita menemukan orang yang madan galak gitu, jangan dari depan gitu lah. Jadi dikasih trik-trik sedikit lah gitu ya, biar kita itu aman begitu. Dan banyak lagi Pak, kalau yang di jalanan itu malah kebanyakan sering ditemukan keluarganya ya Mas. Betul. Sering Pak, kadang orang itu sudah meninggalkan keluarga itu sampai 20 tahun, 10 tahun seperti itu ditemukan. Lah ini Pak, itu keluarganya itu yang Nyun Sewu ya? ODGJ yang jenengan banyak temukan di sini, kemudian dibantu. Itu kebanyakan orang Banyumas, keluarganya di Banyumas atau dari luar Banyumas? Bukan. Kebanyakan malah dari orang luar Pak ya? Iya, kalau di jalan kebanyakan dari orang luar Kabupaten Banyumas. Iya. Jadi AKTP-nya? Ya kita pasti minta bantuan dari Dinduk Capil. Untuk bantuan tiris mata. Seperti itu. Kalau enggak ya kita asesmen terus bagaimana caranya kita komunikasikan biar dia mengucapkan identitas. Kalau enggak kita kasih buku sama
pulpen suruh nulis, pasti insya Allah ya ketemulah alamat itu. Kan jarang ODGJ, jarang sih gawa KTP ya. Pasti ya kebanyakan nggak punya uang. Seperti itu. Iya. Terus gini, ini kan hal yang baru ya di Banyumas. ODGJ itu sih kapan? Didirikan kapan? Kemudian sudah berapa lama ini yang di Banyumas ini? Kalau yang di Banyumas kita bersama teman-teman sudah hampir 1 tahun lebih. Kita berdiri di tanggal 23 Desember 2020. Baru seumur itulah biji jagung lah Pak. baru latihan. Iya, baru latihan lah. Sudah badan hukum ya. Sudah proses. Karena gini aturannya, kalau pemerintah mau memberikan bantuan seperti itu biasanya harus punya badan hukum legalitas ya. Nanti kemudian dinas sosial, tapi sesuai dengan ketentuan dan aturan ya, kemampuan. Biasanya bisa disupport gitu ya. Terus sama maning ya. Jenengan kalau misalkan menangani ODGJ tadi yang ngamuk itu sudah ada trik-triknya ya. Kemudian kesulitannya contoh, misalkan ODGJ itu ternyata bukan penduduk Banyumas, ada kesulitannya. Yang jelas dia nggak mungkin mereka punya kartu Indonesia Sehat, punya BPJS gitu. Ada kesulitan nggak? Ada Pak, mungkin nanti bisa ditambahin Pak Saprol. Itu terkait dengan ODGJ yang kita temukan. Kebanyakan begini Pak, setelah kita temukan, kita kan koordinasi dengan dinas sosial Pak. Yeah. Nah nanti dibawa ke rumah sakit Banyumas ya. Yeah. Setelah dari rumah sakit Banyumas ini Pak, kita kan kadang membutuhkan nih Pak rumah singgah. Nah di Dinsos itu ada sih, tapi cuman berapa? Yang lama itu 4 kamar. 4 kamar, nah itu bisa diisi, bisa kadang-kadang 1 kamar, 2 isi 2 dan sebagainya. Iya, itu. Cuman kan itu nggak bisa berlangsung lama. Iya. Nah ini kadang kalau semakin banyak yang kita temukan, itu nanti kalau itu mau dibawa kemana lagi? ini menjadi menjadi kebutuhan kami Pak. Jadi harapan kami sih nanti untuk Kabupaten Banyumas bisa menyediakan yang lebih luas lagi, agar nanti orang-orang yang di jalan itu bisa kami jembatani begitu Pak. Sebetulnya Pak Bupati juga sudah rasan sama saya, kemudian sama teman-teman lah ya, OPC semuanya, untuk membuat kayak buat rumah terkait panti ya, shelter ya. Itu sejak sebelum COVID, sejak awal-awal saya jadi wakilnya Pak Husein ya, 2019 saya 2019. Tapi ya pada COVID mau gimana? Bahkan saya pernah mengajukan proposal untuk pembuatan panti ya. Panti untuk PLDGJ, kemudian juga untuk Jompo ya, tapi ya itu ke pemerintah pusat. Tapi memang semuanya ketabrak COVID. Ini bukan alasan, memang kondisinya seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan itu kita bisa. Amin. Ya, kita bisa, Banyumas harus punya itu ya. Tapi untuk sementara gini, nanti saya juga akan diskusikan dengan dinas sosial ya, dinas Permates dengan Pak Widarso. Nanti saya akan tanya, kan saya beberapa kali ya ada orang yang ditemukan, kemudian saya koordinasikan dengan Dinsos, bahkan pernah dijemput nih. Bukan ODGJ, wong stres, senang Bandung, keleleran, ternyata orang Banyumas dijemput. Yang jemput malah supir sama ajudan saya, karena waktu itu malam-malam jam 10. Waras, tapi kelekaran di tengah jalan, ya, itu dibawa ke sini. Ternyata sebetulnya bisa ditampung di panti-panti. Dan bukan tidak hanya pantinya milik pemerintah, tidak di Banyumas, tapi ada yang dibawa kemana, ke Pekalongan atau kemana saya lupa ya. Ada. Cuma harus daftar dulu, ya. Sebelum ini ada, nanti kan saya diskusi juga dengan Pak Bupati, saya wakil kan harus matur ke Pak Bupati. Ini problemnya begini, agar secepatnya. Mudah-mudahan kan di sini kan banyak aset-asetnya Pemda, rumah-rumah yang kosong, kemudian tidak dimanfaatkan, itu kan bisa dimanfaatkan, kemudian itu mungkin bisa jadi homestay-nya jenengan, karena jenengan kan sudah jatuh hati ke ODGJ, kabul karo ODGJ gitu ya. Harapan saya itu. Kemudian yang lainnya, jenengan kan butuh apa saja sih untuk penanganan ODGJ? Kendaraan itu dari mana sementara ini gitu, terus dananya dari mana? Penasaran gitu, gelem-geleme gitu. Iya Pak, ini sebenarnya modalnya modal nekat juga Pak.
kadang kita minjem ya Pak. Alhamdulillah sih beberapa anggota dewan juga membantu kami Pak. Ya, Jadi alhamdulillah. untuk dipinjem kendaraan gitu kan untuk ambulan. Juga ada yang menjadi donatur. Terima kasih nih pada donatur. Ya udah kan ada ada mobil relawan itu ya. Mobil relawannya yang saya tahu itu Mas Adi Satria ada, ya Mas Sunarna ada. Terus Mas Didi ada beberapa dewan yang punya mobil-mobil relawan yang bisa dipinjam setiap saat 24 jam itu. Cuma memang prosedurnya memang kadang-kadang digongol buta. Nah beneran ya. Bersamaan. Saya kan kebetulan dikasih amanah jadi ketua PMI. Nanti saya itu nggak pernah harus begini. Saya akan diskusikan dengan PMI supaya relawan ODGJ itu ada MOU dengan PMI. Sehingga pada saat ada kasus menyelesaikan permasalahan, jangan sudah punya payung. Ini loh, kita punya MOU dengan PMI, minta bantuan ke PMI, gitu ya, untuk penanganan awal. Kita punya mobil operasional ya, kemarin dibantu dari Dinkes, hibah, ya matur nuwun Pak Bupati, Pak Kepala Dinkes matur nuwun ya, dua mobil yang bukan ambulan tapi disulap menjadi kayak mobil siaga. Tapi mobil lama, ya mobil kijang lama diperbaiki, termasuk urunan Mas Tangguh, barang motor Tangguh, atau nuwun dan teman-teman itu yang di PMI gitu. Jadi nggak pakai dana PMI. Ya. Kemudian juga PMI punya bulan dana PMI. Tapi saya nggak ngerti nih, saya harus diskusikan dengan teman-teman PMI. Tapi saya yakin ini teman-teman PMI nanti kita kerjasama dengan Mas Saprol ya, ODGJ, kita bikin ya MOU, surat kerjasama antara ODGJ dengan PMI, gitu ya. Apalagi kira-kira yang mau disampaikan? Saya juga sudah terima kasih Pak untuk Dinsos Pak yang selama ini juga sudah mensupport kami yang luar biasa, termasuk juga untuk ambulan ya. Terus untuk support kalau kita juga penanganannya susah juga pasti kami dibantu. Iya. Sebetulnya saya juga nggak begitu asing, Mas. Karena pondok saya juga menangani ODGJ, meskipun spesialisasinya mungkin di rehabilitasi narkoba ya, rehabilitasi kenakalan remaja. Tapi narkoba itu kalau sudah parah itu ya seperti ODGJ, hampir seperti itu kalau lagi sakau itu. Tapi nggak di sini masalah. Pondok saya ada di Sleman ya, ya cukup baik karena menjadi 3 terbaik di Indonesia waktu itu, alhamdulillah ya. Kemudian aku bingung deh. Kan sekarang banyak sekali ODGJ sih berkeliaran di jalan. Di Banyumas dengan tadi cerita itu kebanyakan ternyata asalnya bukan dari Banyumas. Terus sing saya belum ngerti gitu. ODGJ itu ya, yang tahu selama 20 tahun itu setelah yang dari sekian banyak, berapa sih yang sudah ditangani? Ada 100 sudah? Kurang lebih udah ada. Sudah ada. Itu jenengan kan pasti ya, pada saat nangani kan berinteraksi. Penyebabnya itu apa coba? Banyak Pak. Iya. Apa saja contohnya penyebabnya? Kalau melihat orang umur gitu ya, kalau dia belum menikah tuh biasanya jatuh cinta. Banyak itu Pak. Banyak Pak. Jadi jatuh cinta, putus cinta. Iya. Untung aku biar boleh balik jatuh cinta, boleh balik diputus cinta. Jadi orang tadi udah pengalaman diputus saya. Alhamdulillah Pak. Iya, saya alhamdulillah. Ini ya. Ya, ini mirip siapa gitu ya? Ini ODGJ bukan? ODGJ. Ini tadi Pak. Jadi ini yang tadi yang teman. Tadi, lah ini yang Mas Harno nih namanya nih. Ini ditemukan di Solo Tigo ya Mas. Oh, bukan di sini? Bukan. Jadi dia orang Banyumas. Ditemukan oleh relawan sana. Salatiga, kemudian terus menghubungi Facebook ya Mas. Iya. Ada Facebooknya ya? Ada. Facebooknya apa? Relawan ODGJ Banyumas. Relawan ODGJ Banyumas. Nanti ditampilkan nanti dia ya. Ini Mas Harno ini ya. Jadi orang Banyumas, dia menjadi ODGJ tapi ditemukan oleh relawan di sana, Pak. Solo Tigo. Iya. Kemudian dikomunikasikan dengan ODGJ sini, dijemput tim relawan Pak, bukan dengan ODGJ sini. Dengan tim relawan ODGJ. Terus dijemput atau dijemput? Pakai mobilnya siapa? Dulu pakai kendaraan desa sama dari Pak Kades Pekaja sendiri. Ini warga Pekaja. Pekaja. Ya, kemudian dibawa kemari untuk kita
teropatkan, dimasukkan ke rumah dibawa sakit ke Banyumas. Ada kesulitan memasukkan ke rumah sakit Banyumas? Waktu itu nggak ada. Nggak ada. Iya, lancar. Ya, Mbak Dani, Direktur Banyumas. Tolong kalau udah ODGJ, karena kita fungsinya kan memang, kalau pemerintah itu kan fungsinya itu kan pelayanan masyarakat. Jadi tolong kalau ada teman-teman relawan ODGJ tolong dibantu nggih, Mbak nggih. Ini. Setelah ditangani oleh Rumah Sakit Banyumas. Iya, terus berjalan kita di tapping terapi. Sama yang tapping siapa? Bu Cici. Di tapping itu, di terapi. Di rumah sakit atau di mana? Di rumah. Oh, di rumah sakit berapa lama? 2 minggu. 2 minggu, kemudian sudah mulai bisa diajak komunikasi. Karena dia kan 5 tahun lebih ya. Kalau dia lebih hafal, 5 tahun 6 bulan katanya. Iya. Dia bilang. Penyebabnya apa? Ya itu Pak, Putus perempuan. cinta. Ini putus cinta berarti. Putus cinta. Terus menurut itu seperti itu. Terus waktu dia sudah pulang, ngobrolnya juga masih masih susah, karena 5 tahun sudah nggak pernah komunikasi dengan orang. Iya. Tapi dia tahu Pak, pada saat dia itu lagi di sana seperti apa, merasa dingin dan sebagainya, dia kerasa Pak. Itu saya ternyuh Pak. Justru saya terpanggilnya pada saat saya itu ikut menangani ini Pak. Setelah pulang ya, karena saya ini gambar setelah ini kemarin, Mas Pak. Harno itu kemarin. Bulan apa ya? Bulan Januari. Bulan Januari sudah sembuh ini, luar biasa ini. Ini malah jadi bos. Udah jadi bos Bata Pak. Oh, jadi bos Bata. Iya. Tapping itu siapa? Ini Pak, jadi kita itu alhamdulillah kebetulan Allah kasih saya untuk belajar SEF Pak, spiritual emotion feeding technique. Saya pikir begini, kalau saya sudah punya ilmu ini, saya tuh wajib untuk kita praktekin seperti itu untuk yang membutuhkan yang seperti ini. Alhamdulillah saya praktekin. Ya berapa kali? Kalau nggak salah saya kesana 3 kali. Itu untuk berangsur-angsur dia itu membaik seperti itu Pak. Jadi kayak kayak psikolog gitu. Apa nganggo ilmu sihir? Apa nganggo hipnotis? Kalau saya lebih ke titik meridian. Ini ada 18 titik jadi. Iya, kayak direfleksi gitu. Iya. Berarti aku perlu direfleksi kayaknya gitu. Bisa Pak. Saya mau mendatang janji. Memang kalau yang untuk chef ini kan sebenarnya kan tidak terfokus ke orang yang gangguan jiwa saja, yang seperti ini maksud saya. Tapi dengan orang yang depresi, terus orang yang memang lagi sepaneng, orang yang sakit pun bisa semua. Karena kan titik meridian yang kami yang kami contoh seperti itu. Terus saya pernah mendengar viral ya di medsos itu ya. Ini tadi yang putus cinta ya. Itu ada contohnya. Apa ada ODGJ yang gara-gara belajar ilmu spiritual? Saya pernah membaca di medsos itu. Bener nggak? Sudah pernah nemu belum? Banyak Pak. Oh banyak. Contohnya apa Mas? Ya mungkin apa ya, dari si ODGJ tersebut mempelajari ilmu tanpa guru. Kadang rapalan-rapalan itu yang akan menjerumuskan mereka. Seperti itu. Ini mulanya ya. Lor, belajar ilmu ya, spiritual, ilmu agama itu harus ada gurunya. Ya. Banyak sekarang, mohon maaf ya, penceramah itu bukan hanya Islam loh ya. Ada juga penceramah dari Kristen, dari Buddha, yang kemudian belajar ilmu dari YouTube. Tidak ada gurunya. Nah, kemudian mungkin ya jadinya ya seperti ini. Ya kalau tidak yang teriak-teriak itu mau syiar agama tapi memaki-maki orang, padahal agama apapun tidak ada yang mengajarkan itu. Jadi ternyata ada juga ODGJ yang karena putus cinta, terus memang betul yang ada di medsos ya, karena belajar ilmu spiritual ya. Terus apalagi ODGJ penyebabnya yang banyak? Ekonomi Pak. Ekonomi contohnya? 2 tahun ini banyak. Iya. Ekonomi Pak. Ya banyak sih. Ekonomi itu karena apa? Karena suaminya sudah tidak kerja lagi, pendapatannya sudah nggak ada. Sementara anaknya masih balita gitu Pak. Jadi yang perempuan ini yang Pak, yang mungkin kepalanya bingung gitu ya, itu mau bunuh diri loh, yang Mbak Susi itu. Karena suaminya nggak kerja atau sakit. Suaminya selingkuh? Enggak. Oh, enggak. Kalau yang kayak gitu juga ada Pak. Oh ada. ini kenapa ini? Banyak Pak, banyak hal. Ini mana? Ya cantik udah. Ya. Ini orang sini juga.
Itu bukan, itu Jawa Timur. Sinta kalau aja. Nah, sekarang kalau misalkan gini, ODGJ ini yang seperti ini ya, yang ditemukan di sini, kemudian ternyata bukan orang sini. Cara penanganannya gimana? Kan yang pertama dalam benak saya nih, ya. Kalau di tempat saya kan saya nggak nyari korban narkoba, tapi dititipkan oleh orang tuanya. Terus pada ngamuk nang terminal preman dititipkan tempat saya. Jadi di pondok saya memang orang-orang santrinya tatuan-tatuan cukup banyak sekali ya. Kan saya harus berinteraksi. Nah, bukan saya, ya kiai saya, ustadz saya di pondok itu harus berinteraksi dengan, atau di sana kan ada psikolognya juga, berinteraksi dengan keluarganya. Jadi caranya gimana? Orang misalkan ODGJ itu di sini nggak jelas asal usulnya, untuk mengetahui orang ini interaksinya itu gimana caranya? Kalau yang di jalanan Pak ya? Iya, yang di jalanan. Ya awalnya kita tuh prinsipnya nggak pakai kekerasan Pak, sama Sabar. sekali. Ya harus sabar Pak. Jadi ya gimana gitu, kadang-kadang berjam-jam nih Pak. Iya. Satu ODGJ itu berjam-jam. Karena Jadi kita ngobrol, pokoknya janji gitu nggak ya. pakai kekerasan, kita ngajak ngobrol. Iya. Kalau dia itu sudah bisa dipegang tangannya Pak, Berarti terus udah. dipotongi kukunya, Iya. bukan jarinya Pak, Oh, gitu. kukunya itu, ya. iya. Nah, Itu kan berarti kan sudah manut tuh, terus lama-lama di Mandi. rayu, ini jago merayu. oh iya. Akhirnya kan kita ada yang ngajakin ngobrol, Ah. ada yang ini motong kuku, ada yang langsung potong gundul Pak, karena Iya. biasanya itu rambutnya itu sudah dembleng. Eh, Nah setelah itu tuh dia kan sudah ngobrol tuh, nanti kita mandikan, kita kasih makan, iya. sudah santai tuh Pak, sudah enak udah buat enak, ngobrol. ya. Oke, nanti Itu kalau kita- di jalan. Oke. Iya, jadi penanganannya dari hati-hati, Nah, gitu ya, betul. diajak Itu di ngobrol, Utapangan Pak, betul. ya dijak diskusi sampai dia bisa ngomong gitu ya. Oke. Mungkin Sedikit Pak. saya kasih tapping Pak, kalau terakhir Oh. itu kan biar tenang Iya. ya. Terus saya dengar lagi, misalkan nih kan ada ODGJ yang di jalan, Iya. kemudian ada ODGJ yang kemarin itu, yang di mana Sokrat saya. Ya, Oh, malam-malam iya. itu, yang malam-malam saya iya, terus iya. saya minta tolong ke Mbak Dani, ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, terus dijemput gitu. Kan di rumah. Saya dengar juga ada malah keluarganya yang mempersulit kalau kita mau membantu, betul nggak ini? Bahkan ada yang nanti kalau sudah sembuh gitu ya, kan tidak mungkin sembuhnya instan ya, saya tahu lah. Iya. Oh di tempat saya itu udah sampai 2 tahun kok. Korban narkoba yang menjadi seperti stres orang gila itu ya, sampai 2 tahun, ada yang 6 bulan sembuh, ada yang 2 tahun belum sembuh gitu ya. Kemudian misalkan ini di rumah sakit kan nggak mungkin selamanya nih, Everett misalkan 1 bulan selesai lah ya, kemudian dikembalikan ke keluarganya. Katanya saya dengar ada keluarga yang menolak ya. Enak juga Pak. Itu gimana Baju solusinya? Mas. Coba solusinya gimana sementara ini? Mas April. Ya untuk kebanyakan sih ya seperti itu Pak, yang kita alami kesulitannya di situ. Ah, Karena kita udah rawat, mungkin kepulihan udah 80%. Nah, kita otomatis kan kembalikan ke keluarga nih. ya. Nah, kadang dari keluarga itu sendiri nggak mau menerima. Karena Karena dengan banyak alasan, karena Mas ini masih kurang stabil, nggak seperti semula seperti itu. Terus juga Mas ini masih ngamukan, ngasih cenderung masih ketergantungan dengan obat. Nah, seperti itu banyak menjadi faktor yang menjadi kendala kami ya. Semoga aja sih ya untuk pemerintahan Kabupaten Banyumas khususnya bisa mempermudah untuk memfasilitasi tempat rehab seperti itu Pak. Jadi nanti setelah ODGJ itu tuh pulang pasca dari ya. rumah sakit Tidak bisa- langsung ke rumah, Nah, betul. sampai ada rumah penampungan. Nah, itu kan yang tak pusing. Nah, iya, seperti itu, Pak. Bupati sudah kepengen sekali Amin. membuat itu, tapi Asal lahan usulnya sudah siap. ada, tapi Betul. cuma anggarannya belum ada. Anggarannya orang potong KP kok. Semua Iya, potong. semuanya Kami sih dipotong. maklum Pak, kami Iya, maklum. iya. Karena memang seperti itu ya. Ya, tapi mudah-mudahan Pak, saya yakin ya Pak Bupati, Pak Sedewo Iya. dan semuanya ini jajaran di pemerintahan pasti nanti nggak mungkin mengabaikan ODGJ yang sedang Iya. kami tangani ini. Iya. Dan terima kasih juga kabarnya sudah tahun ini Pak sudah mulai dirintis untuk rumah singgah juga. Iya, Nggih, iya. alhamdulillah matur nuwun. Iya. Saya itu senang banget Pak, Iya. betul. Karena apa? Itu hal yang menjadi luar biasa buat kami Pak. Kami bekerja tidak dibayar, kami sampai malam pun tidak masalah, kami tidak pernah yang namanya mengeluh, tidak Iya. pernah. Tapi begitu kita
menemukan ODGJ itu terus kita sama-sama gitu ya Pak, punya rasa kasihan, punya rasa itu saya juga senang banget Pak. Apalagi saya dapat perhatian juga dari Dinsos gitu ya, itu sudah senang banget Pak. Gitu. Kalau misalkan ini kan banyak mungkin ya teman-teman yang belum tahu, baik itu ASN atau teman-teman swasta yang kepengen ikut bergabung atau minimalnya memberikan donasi. Itu ada alamatnya mana, kemudian kontak personnya ke siapa, gitu ada nggak? Ada. Nah, Mas Apro, kontaknya ke siapa? Ya kalau di mana? Kalau untuk sementara ini tempat untuk berkumpulnya relawan sih masih sementara di tempat saya, yaitu di Jalan Kober, RT 1 RW 5 nomor 163 Purwokerto Barat. Dan nomor telepon saya 085 74 71 75 773 dan Bu Cici berapa? 081 215 600 212. Nanti Amin tolong ditampilkan itu. Ada ODGJ ya, itu bisa menghubungi ini ya. Jadi bila ada informasi tentang ODGJ yang masih entah itu di rumah atau di jalan bisa menghubungi teman-teman relawan ODGJ, nanti kontaknya ditampilkan ya. Mudah-mudahan bisa ditangani. Berkah itu Mbak. Amin. Percaya Mbak ya. Amin. Saya saat ini juga di Sleman sama Mbak ya. Saya punya pondok pesantren namanya Bidayatus Salihin. Saya juga pernah podcast dengan kiai aku, guru aku, Ustaz Abdullah Deni Wallahi di sini. Ya menangani seperti itu juga. Banyak sosialnya. Memang dalam teorinya karena itu pondok subsidi silang. Kemudian kita kerjasama dengan PNN. Jadi ada subsidi dari pemerintah. Tapi yang tidak bisa masuk PNN karena ada kriterianya. Kalau anaknya orang mampu itu bayar. Yang tidak mampu itu tidak bayar gratis. Dulu waktu belum COVID, ini sebelum saya jadi wakil bupati, aku ongkang-ongkang saja. Karena masih banyak sekali ya proyek kakek lah waktu itu ya. Jadi gini, subsidi silang misalkan ada 100% nih. Yang anaknya orang mampu 10%, 20% yang tidak mampu mungkin 80%. Itu dari 80% itu mungkin 40% dibantu dari pemerintah. Itu yang korban narkoba. Yang lain-lain 40% ya dari subsidi silang, yang lebih banyak subsidinya daripada silangnya. Tapi sama ini ya, insya Allah. Amin. Ini akan menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah, anak bayar rezeki singgo untuk membantu seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman itu juga sama ya. Betul. Saya prinsipnya Pak Bupati pasti mendukung kok. Amin. Seperti ini dan saya dengan cerita Karun Jenengan pasti akan mencoba nge-push lah ya supaya rumah singgah berarti ini ya. Iya. Rumah singgahnya segera terrealisasi. Mas Agus Raharjo, terus Mas Wahyu Edi, Mas Dedi. Tuh, yang saya bolak-balik cerita, ada mana sih asetnya Pemda yang kira-kira bisa dijadikan rumah singgah? Saya nggak ngerti aturannya. Contoh ya, kan ada rumah dinas sekda yang tidak dipakai, tapi aturannya boleh nggak? Kita harus ngerti. Ya, yang di jalan telepon. Waktu itu pernah kita diskusikan dengan teman-teman relawan. Ya. Tapi itu harus ada yang standby di situ. Betul. Kemudian Pemda mungkin sih kalau misalkan ada aset yang nganggur ya, Mbak Cici coba nanti jangan hubungi Mas Agus Raharjo atau sekretarisnya ya, Mas Wahyu Edi atau langsung ke bagian aset. Coba asetnya Pemda, rumah yang nganggur yang kira-kira bisa dipakai untuk teman-teman relawan sebagai rumah singgah untuk mempercepat. Datanya ada, kasihkan ke saya matur Pak Bupati. Pak Bupati kalau seperti itu cepat ini, untuk bantu-bantu seperti ini cepat, insya Allah. Terus harapan apa nih, jenengan? Aku sebagai wakil bupati gitu ya, harapan jenengan ya, para pegiat relawan-relawan ODGJ. Apa yang jenengan harapkan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas, untuk mensupport agar ODGJ ini kan sama-sama program pemerintah ini bisa tertangani secara masif, kemudian tidak ada lagi ODGJ yang berkeliaran di jalan. Harapannya jenengan ini begitu Pak. Amin. Pertama biasanya kalau untuk ODGJ yang ngasih sini Pak, itu banyak yang belum punya kartu sehat ya. Betul. Kartu sehat itu juga mohon bisa difasilitasi dari bawah sampai dengan kami membawa ke rumah sakit.
Terus untuk yang rumah penampungan pasti insya Allah ya Pak, ini segera terrealisasi. Lalu yang berikutnya dari pemerintah itu mensupport untuk sosialisasi terhadap keluarga ODGJ Pak. Nah ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa keluarga ODGJ itu ada beberapa yang tidak mau menerima dia lagi Pak. Nah ini kan kasihan Pak. Sebenarnya semakin ODGJ itu disudutkan, dia semakin nggak sembuh Pak. Tapi begitu kita ada contoh, ini mohon maaf ini sekali lagi Pak. Ada namanya Bu Siti ya. Betul. Ibu Siti itu Pak di rumah itu kotor sekali Pak. Sampai suami sama anaknya sudah nggak mau di situ. Di situ ada ayam, ada sampah dan sebagainya. Setelah kami tangani Pak, dibawa ke rumah sakit, pulang saya kasih edukasi terhadap suami sama anaknya. Keluarganya. Begitu dia di rumah sakit, saya minta sama Pak RT-nya juga rumahnya supaya dicat lagi, ulang, bersih Pak, semua barang itu dibuang. Sekarang tinggal serumah Pak. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi kita itu juga tidak bosan-bosan untuk selalu ke keluarganya itu selalu memberikan seperti itu. Kadang banyak Pak yang nggak ngerti bahwa saya tuh harus ngapain, dari keluarga itu harus ngapain. Dengan saya memiliki anak misalnya, atau saya memiliki suami atau istri, saya harus ngapain ini, diapain ini, gitu. Banyak yang ngerti. Nah ini yang minta dukungan. Pemahaman ya. Pemahaman terhadap keluarga bahwa itu bisa sembuh gitu. Jangan dikucilkan terus. Nah, sabar. Dua Mbak Cici gini. Mungkin jenengan, saya minta bantuan ya, mendata ODGJ. Kalau yang di jalan karena susah ya. Betul. Yang ada di rumah-rumah. Jenengan bisa minta bantuan ke camat, nanti camat kepada kepala desa atau kepala kelurahan. Nah, kemudian mungkin ada sosialisasi. Bukan ke ODGJ-nya, tetapi kepada keluarganya. Bahwa nanti kalau kita bantu, kemudian kita evakuasi, dirawat di rumah sakit, kemudian sudah mulai bisa diajak komunikasi, misalkan 2 minggu, 3 minggu dipulangkan ke rumah supaya mereka bisa menerima. Nah, kemudian diadakan kayak sosialisasi. Nek sosialisasi ini ngundangi lurah samad, lurah samadnya belum tentu ODGJ dan mereka tidak punya keluarga ODGJ, tapi sosialisasi lebih untuk keluarga dari ODGJ. Ya, itu. Sehingga jangan sampai ditolak. Dari pemerintah bisa langsung kena sasaran ya Pak. Nanti untuk dengan pendataan sih sepertinya dari TKSK sudah ada ya Pak. Sudah. Iya, dibantu dari Dinkes. Dinsos, sudah. Dinkes, Nah, saya kan belum tahu nih, baru tahu. Tolong datanya dikasihkan ke saya. Siap. Nanti saya sebelum menjadi wakil bupati, memang ada beberapa juga, ya teman-teman ya anak-anak muda di sini yang dititipkan orang tuanya, yang ngamuk di rumah. Saya ikut, tapi saya nggak bertindak, ada yang bawa pisau. Orang tuanya ada yang digebuki sampai hancur-hancuran itu, tapi itu sakau ya. Itu sakau. Ciri-cirinya kan sederhana. Gini, orang ini juga pengertian juga ya. Saya sering kali dan selalu saya sebut gini, orang-orang ini ya, yang bisa menjadi ODGJ juga ya. Kecanduan narkoba ya itu jangan dipikir ya ini lor, ini selalu saya omongkan. Jangan dianggap bahwa orang yang kecanduan narkoba hanya remaja dewasa. Di pondok saya ya yang pengasuhnya tadi Kiai Abdullah Deni itu di Bidayatus Salihin di Sleman, itu ada anak kelas 4 SD kecanduan narkoba, Mbak. Ini benar. Dan waktu dulu saya kan sebulan sekali ke sana, tajam ngobrol ngobrol santai. Ternyata awal-awalnya sih kowe kepriwe. Ini mohon maaf ya, bukan saya melarang. Tapi ternyata awal-awalnya banyak yang kenal dengan narkoba di tempat game online, PlayStation. Ternyata di situ banyak ya berkeliaran bandar-bandar bakul-bakul pil. Awalnya dikasih 1, 2. Kalau sudah makan pil itu dia lupa waktu, asik dolanan game sekolah. Ya. Nanti kalau sudah kecanduan, ya. Yang pertama dia incar gelangnya biungnya. Pasti dijual, lama-lama TV nih, kalau jual kalau kecanduan ngamuk. Dan terakhirnya sudah nggak ada apa-apa dia ikut jadi bandar. Ini yang perlu kita, jadi bukan hanya remaja dan dewasa tapi anak-anak. Dan buntutnya ya orangnya anaknya jadi kayak stres. Dia jadi ODGJ. Itu memang penyembuhannya bisa bertahun-tahun gitu ya. Tapi kembali kepada kasih sayang dari keluarga. Nanti saya bantu untuk komunikasikan dengan Dinsos ya. Kemudian datanya sebelum saya berkomunikasi saya minta tolong data sekabupaten Banyumas dibagi per kecamatan. Di kecamatan ini ada mana. Nanti saya akan diskusi dengan Dinsos bareng-bareng ya. Kapan pas waktunya luang kita ke Dinsos ya. Kalau perlu Dinkes juga kita undang. Kemudian
RSUD Banyumas kita undang untuk diskusi apa dewek maling bolan maling RSUD Banyumas, penanganannya bagaimana gitu ya. Nanti kemudian adakan sosialisasi undangan, misalkan di satu kecamatan, per kecamatan apa per beberapa kecamatan diundang. Saya yakin perjuangannya jenengan akan lebih banyak manfaatnya kalau pasien-pasien di Banyumas itu banyak ya, kemudian keluarganya kemudian setelah sembuh tidak mau menerima mumet bareng. Satu desa itu Pak sampai 15-an loh Pak. 28 ada. 28 ada Pak. Dalam satu kecamatan. Satu kecamatan desa. Satu desa. Satu desa. Oh, pokoknya banyak Pak sekarang Pak. Berarti ada desa-desa yang memang banyak ODGJ. Banyak Pak. Oh gitu. Banyak Betul. sekali. Gimana? Jangan sebutkan desanya. Iya enggak kita Gini. sebutkan. Menurut jenengan, kenapa terjadi ODGJ di desa itu? Faktor apa tuh, Pak? Yang saya temui itu ya ekonomi Pak. Oh, ekonomi. Jadi banyakan itu dia dari luar negeri. Terus? Dari luar negeri terus pulang ke sini. Ya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Gitu. Mungkin harapannya kan pulang uangnya banyak, terus bisa merubah kehidupan di sini. Ternyata masih ajak. Kadang kalau yang perempuan yang pergi Pak. Harapannya kan suaminya bisa menata duit deh. keuangan. Nah, ya para suami ya. Yang istrinya pada kerja di luar negeri itu kalau ngirim duit aja pada nggo foya-foya. Mau duitnya malah nggo karaokean gitu. Malah nggo bojo maning kan kasihan itu ya. Itu memang tanggung jawab keluarga tentunya kan bersama-sama ya. Kemudian ini statement terakhir dengan dari Mas Safron dulu ya. Statement terakhir dari ODGJ coba untuk masyarakat, untuk siapa terserah jenengan. Ya, untuk edukasi juga ya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas dan semuanya, jangan pernah sekali-kali mengucilkan ODGJ, apalagi membuang ODGJ karena itu semua ya makhluk titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita rawat, yang perlu kita obatkan sampai dia sembuh. Insya Allah dari ketulusan hati, dari pendekatan dari hati, insya Allah orang-orang seperti mereka bisa sembuh. Amin. Seperti itu. Yang penting jangan sampai kucilkan, stop stigma negatif tentang ODGJ. Jangan sampai ODGJ yang dipasung. Jangan sampai memasung ODGJ. Seperti itu. Itu kalau yang pakai itu yang di chat-chat itu masuk ODGJ nggak? Itu marah itu ya. Kebutuhan ekonomi Pak. Mbak Cici, statementnya apa coba? Oke. Bahwa untuk ODGJ itu bukan makhluk yang menjijikan Pak, bukan yang menakutkan juga, tapi dia adalah orang yang butuh kasih sayang semuanya. Jadi harus kita rangkul, harus kita komunikasi juga dengan hati. Kita belajar untuk bersama-sama untuk memanusiakan manusia. Lur, ini tadi kita sudah diskusi cukup lama dengan teman-teman relawan ODGJ. Sekarang berapa pengurusnya yang aktif? Ya aktif 25. Ada 25. Ya. Masih kecil Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti saya akan matur ke Pak Bupati. Terima kasih. Ya, kalau sudah jelas kegiatannya dengan sudah ada badan hukumnya, saya tak matur. Mbok-mbok anak mobil bekas. Amin. Itu. Saya tak matur. Ya, nanti diperbaiki perbaikan orang kakek ya perbaiki kan aku yang kena, tapi kan yang ngerti ya Mbak Cici yang ngerti aturannya. Sedangkan di sub juga lagi minta mobil bekas ke kementerian untuk patroli ya. Di Banyumas kan terbatas karena APBD-nya kecil ya. Saya yakin lah ya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas juga kan, apalagi dengan saya baru tahu nih ya, seperti ini. Karena ada relawan, saya ngertinya relawan orang sakit dibawa ke rumah sakit. Ternyata ODGJ lebih kompleks ya. Lebih kasihan. Ya, harapan saya ke depan ya relawan-relawan ODGJ semakin semangat ya. Amin. Kemudian ini kerja sosial begini ya jangan mengharapkan apa-apa di dunia. Betul. Tapi itu sudah diminta. Ikhlas, Jadi akan mendapatkan sesuatu nanti di akhirat. Ya. Amin. Alhamdulillah, pasti itu saya betul, pastikan ya. Mudah-mudahan relawan ODGJ semakin baik. Kemudian teman-teman, pengusaha-pengusaha pada pelaku ASN yang mau berdonasi nanti akan ditampilkan ya. Saya sih yakin kalau seperti ini. Relawan itu kalau misalkan punya nomor rekening juga tidak buat macam-macam. Insya Allah amanah Pak. Amanah. Nanti tolong ya. Nanti ditampilkan ya kontak personnya gitu ya. Terus kemudian donasi ke rekening berapa, tidak mengikat kan, itu boleh ya.
Terus kemudian MOU dengan PMI nanti saya tak ngomong ke teman-teman PMI dulu. Kan saya nggak bisa memutuskan nih, ya harus diskusi. Tapi saya yakin bisa. Badan hukum insya Allah Pak. Kapan itu? Doain sebentar lagi. Oh. Sudah maju sudah 1 tahun ya Mas. 8 bulan, 8 8 bulan. bulan. Pak. Badan hukumnya pakai notaris? Iya. Notaris mana? Yang Ada, Pak. Iya. Ada Pak. Pokoknya ngomong aku ya kalau sebulan ganti. Ya kan waktu dulu kan ya Bu, belum Iya. dekat ya Bu. Ya, harusnya kalau badan hukumnya kayak apa? Kayak Forum. paguyuban, Paguyuban. mestinya nggak sampai sebulan. Nah, itu Pak yang menjadi kendala. Kan lama di sana itu belum turun katanya Pak Dari Menkumham. mana? Oh, enggak, sekarang online kok. Ya Ya. coba mungkin Saya setelah kita coba. tanyakan lagi lah. Nggih, Pak. nggih. Nanti Semoga dia nanti cepat. offline ngomong notarisnya siapa ya? Betul, Ya. siap. Ya. Kalau saya yakin, saya bantu seperti ini, itu cepet itu kok. Wong bikin PT aja nggak sampai sebulan kok. Ya, bikin PT, bikin CV itu nggak sampai sebulan kok. Masa seperti sosial ini sampai lama ya? Terima Saya kasih, bantu, terima tapi kasih, offline Bapak. saja nanti ya. Amin. Oke. Lur, ya alhamdulillah ya tadi diskusi wis tawa pisan kalau teman-teman relawan ODGJ. Matur nuwun Mas Abrol, matur nuwun Mas Cici. Tetap jaga semangat, jaga prokes karena pandemi belum selesai. Terus itu apa ya? Pakai salam itu gimana? Untuk menyemangati Iya, untuk menyemangati relawan ODGJ. dan keluarga ODGJ Pak. Gimana? Kita sama-sama Iya. Pak ya. Oke. Salam cinta ODGJ. Manusia. Zero lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai.